Pengertian manajemen secara etimologi adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, perorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Sedangkan manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Cara memanajemen waktu yang baik yaitu bagaimana cara mereka memiliki prioritas yang tepat, kemudian akan terbentuk manajemen waktu yang tepat untuk hidupnya. Manajemen akan mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Bila mereka memiliki manajemen yang tepat, maka kualitas hidupnya juga akan tepat. Begitupun sebaliknya. Bila sebagian orang telah mengatur waktunya dengan baik, namun masih saja tidak bisa menggunakan waktu sesuai dengan jadwal tersebut, maka mereka harus lebih belajar untuk dirinya sendiri. Banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya untuk hal yang tidak penting, sehingga banyak hal yang seharusnya memberikan manfaat bagi mereka yang terbengkalai dan tidak dikerjakan. Ada beberapa target dari manajemen waktu yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, membuat data aktivitas pekerjaan yang dimaksud. Yang kedua, menentukan berapa besar skala prioritas dari tiap pekerjaan yang diatur. Yang ketiga, memilih pekerjaan yang mendesak yang berhubungan dengan deadline. Yang keempat, melekatkan daftar pekerjaan prioritas pada urutan paling atas agar bisa dikerjakan dengan segera. Yang kelima, meletakkan daftar pekerjaan yang kurang prioritas di bawahnya. Tujuan teori manajemen waktu: mengatur, merencanakan, menjadwalkan pekerjaan, tugas maupun kegiatan yang diharapkan, memberikan hasil yang maksimal, efektif, dan efisien jika pelaksanaan sungguh-sungguh. Harus dijalankan dengan disiplin yang tinggi, tiap individu memiliki komitmen yang tinggi, tiap individu harus mematuhi dan menjalankan time management yang telah ditentukan. Beberapa prinsip dalam manajemen waktu yaitu yang pertama, aktif. Menerapkan beberapa prinsip yang sangat penting dari manajemen waktu. Yang kedua itu set goals. Yang ketiga, menjaga fokus. Apakah Anda benar-benar memusatkan pikiran pada tujuan yang ingin dicapai? Jika Anda ingin sukses, maka fokuskan tujuan Anda dan jangan menyiapkan sedetik pun dari waktu yang dimiliki untuk main-main. Yang keempat, membuat tenggang waktu yang realistis. Jangan lupakan tentang batasan di mana Anda bisa meluangkan waktu sejenak untuk bersantai. Yang kelima, keseimbangan hidup yang baik. Hidup harus seimbang sekalipun Anda ingin memanfaatkan waktu dengan baik. Jangan lupakan keseimbangan hidup dengan cara memberikan beberapa waktu untuk diri sendiri agar lebih santai dan menikmati hidup di luar tekanan pekerjaan. Berikut beberapa manfaat manajemen waktu. Yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, memperbaiki hubungan masing-masing individu. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan dalam bekerja. Yang keempat, menghindari kecemasan. Cara mengatur manajemen waktu. Yang pertama, tetapkan tujuan dan cita-cita hidup Anda. Yang kedua, buat perencanaan. Yang ketiga, pembatasan rencana. Yang keempat, buat prioritas. Cara membangun manajemen waktu. Yang pertama, membuat catatan. Yang kedua, jangan takut menolak untuk tugas yang tidak sanggup Anda kerjakan. Yang ketiga, mengedepankan atau merencanakan tugas yang sulit di awal. Yang keempat, merencanakan dan mengatur prioritas. Yang kelima, membagi tugas besar dalam beberapa tugas. Yang keenam, hindarilah menunda pekerjaan. Yang ketujuh, mengatur waktu untuk kegiatan tak terduga.
Dalam manajemen waktu hanya ada 3 langkah, yaitu yang pertama, menentukan target yang jelas dan terprogram. Yang kedua, penyusunan rencana dengan baik, step by step. Yang ketiga, memanfaatkan waktu seefisien mungkin untuk penyelesaian.